Materi kita hari ini adalah hemopoietika. Jadi kalau hemopoietika ini dia ilmu yang mempelajari tentang darah. Nah, jadi ini hemopoietika, tadi zat-zat pembentuk darah. Pengertiannya merupakan obat-obatan yang khusus digunakan untuk merangsang atau memperbaiki proses pembentukan darah. Jadi nanti obat-obat yang masuk dalam golongan hemopoietika ini, dia bekerja di dalam tubuh untuk menstimulasi atau memperbaiki proses pembentukan darah yang kurang di dalam tubuh. Atau kalau proses pembentukan darah itu biasanya istilahnya disebut hematopoiesis. Sehingga obat-obat hemopoietika ini adalah obat-obat yang berfungsi untuk merangsang atau memperbaiki hematopoiesis. Nah ini ya, jadi kalau kita bicara hemopoietika, maka tentunya kalian harus tahu dulu komposisi darah di dalam tubuh itu apa gitu. Jadi ini komposisi darah sendiri terbagi menjadi dua ya gitu. Jadi darah, sampel darah itu terbagi menjadi dua, yaitu plasma dan elemen pembentuk. Nah, yang paling banyak darah itu terdiri dari plasma. Nah, itu 46 sampai 63% itu adalah plasma. Sedangkan sisanya 37 sampai 54% itu adalah elemen pembentuk. Nah, untuk plasma dulu, untuk plasma sendiri terdiri menjadi beberapa. Ya, itu ada plasma protein, jadi protein plasma ini 7%. Protein plasma ini kalau kalian masih ingat dulu, waktu awal sekali saya jelaskan terkait dasar-dasar farmakologi, dan biasanya protein plasma ini yang bisa nanti berikatan dalam obat ketika obat terdistribusi dalam darah. Yaitu contohnya adalah kayak albumin ya. Itu merupakan protein plasma. Jadi ada 7% protein plasma yang terkandung dalam darah. Nah, kemudian ada kandungan lain atau other solute, itu hanya 1%. Other solute itu apa? Nah, kalian bisa lihat di sampingnya. Itu ada elektrolit, yang mana elektrolit ini terdiri dari kayak natrium, kalium, kalsium, dan lain sebagainya. Kemudian ada nutrisi organik. Nutrisi organik ini kayak lemak, karbohidrat, asam amino. Nah, itu juga terkandung dalam protein plasma. Dalam plasma darah. Kemudian ada sampah organik. Nah, seperti urea, asam urat, kreatinin, bilirubin, dan ion amonium. Tapi jumlahnya hanya 1%, hanya sedikit sekali. Nah, kemudian plasma darah itu 92%-nya adalah terdiri dari water atau air ya. Oke, nah ini kemudian yang elemen pembentuk. Jadi tadi darah sebagian besar 63% terdiri dari plasma, yang mana tadi plasma sebagian besar adalah air, 92%-nya. Nah, sedangkan tadi darah 63% plasma, 54%-nya itu adalah elemen pembentuk. Nah, elemen pembentuk ini biasanya kandungan terpentingnya yang di dalam darah ya. Jadi terdiri dari 3, yaitu platelet atau zat beku darah, kemudian ada white blood cell, sel darah putih, yang mana nanti platelet dan sel darah putih itu 0,1%, sedangkan 99,9% dalam elemen pembentuk darah itu adalah red blood cell atau sel darah merah. Nah, ini fungsinya bisa kalian lihat. Untuk yang platelet atau zat beku darah itu berperan dalam pembekuan darah ya. Jadi dia mereparasi jaringan-jaringan biasanya yang rusak karena akibat luka. Jadi terjadi bekuan darah atau platelet ini yang berperan. Kemudian ada white blood cell. White blood cell itu juga macam-macam ya. Ada neutrofil, eosinofil, basofil, limfosit, dan monosit. Yang mana dia berperan sebagai daya tahan tubuh atau sistem daya tangkis tubuh atau imunitas. Ini ada bermacam-macam karena ini berkaitan nanti dengan sistem daya tangkis tubuh terhadap zat asing apa gitu. Misalnya zat asingnya adalah bakteri,
virus, gitu, alergen. Nah, ini biasanya berbeda jenis sel darah putihnya yang berperan dalam sistem daya tangkis tubuh. Nah, kemudian yang terakhir tadi yang paling banyak terkandung dalam elemen pembentuk darah itu adalah red blood cell atau sel darah merah. Sel darah merah sendiri dia mengandung hemoglobin, yang mana hemoglobin ini adalah zat warna merah. Nah, karena itu dia warnanya jadinya merah karena dia mengandung hemoglobin. Yang mana hemoglobin ini yang penting karena fungsi hemoglobin dalam sel darah merah ini dia berfungsi mengikat oksigen yang kemudian dibawa, disirkulasikan di dalam darah, yang nanti dibawa dan dihantarkan oksigen ini ke semua organ di seluruh tubuh. Makanya sel darah merah ini sangat berperan sekali di dalam tubuh ya, karena dia mengandung hemoglobin tadi yang berfungsi untuk membawa oksigen ke semua organ di seluruh tubuh. Oke. Ini tadi hematopoiesis. Hematopoiesis ini adalah proses pembentukan darah ya tadi. Jadi kalau sel-sel darah ini biasanya jangka waktu hidup di dalam tubuh itu relatif singkat. Misalnya sel darah merah atau eritrosit ini kurang lebih jangka waktu hidupnya hanya 120 hari. Jadi dia diganti terus-menerus. Jadi tubuh melakukan proses hematopoiesis untuk pembentukan eritrosit dengan siklus yang 120 hari ini. Nah, setiap harinya pembentukan sel darah itu lebih dari 200 miliar, dapat meningkat pada kebutuhan, meningkat jadi pada kondisi di mana memang tubuh memerlukan banyak sel darah gitu. Misalnya perlu banyak sel darah putih karena memang terjadi infeksi di dalam tubuh gitu. Nah, maka proses hematopoiesisnya akan meningkat. Nah, dalam hematopoiesis nanti juga diperlukan hormon pertumbuhan ya, jadi growth factor. Selain nanti zat-zat lain yang memang berperan dalam pembentukan sel darah. Nah, ini jadi kalau hematopoiesis itu kan proses pembentukan sel darah. Sedangkan tadi kita ketahui sel darah sendiri kan ada 3. Jadi ada eritrosit, ada leukosit atau sel darah putih, dan ada trombosit atau platelet. Nah, untuk proses pembentukan eritrosit sendiri atau proses pembentukan sel darah merah ini biasanya disebut dengan eritropoiesis. Nah, jadi eritropoiesis adalah proses pembentukan sel darah merah atau eritrosit, yang mana proses pembentukan sel darah merah atau eritropoiesis ini terjadinya di sumsum tulang belakang. Nah, untuk proses eritropoiesis biasanya diperlukan zat untuk menstimulasi yang namanya adalah eritropoietin atau EPO. Nah, jadi bisa jadi misalnya orang anemia, kekurangan sel darah merah, mungkin bisa jadi karena memang EPO-nya kurang, misalnya itu juga bisa. Selain misalnya zat-zat yang berperan untuk pembentukan sel darah merahnya memang kurang, kayak zat besi, asam folat, maupun vitamin B12, itu juga memungkinkan. Nah, untuk proses eritropoiesis sendiri normal memerlukan zat tertentu seperti tadi yang saya bilang besi ya. Jadi untuk proses eritropoiesis diperlukan zat besi, yang mana zat besi ini berperan untuk sintesis hemoglobin. Hemoglobin tadi kan yang ada dalam sel darah merah ya, zat warna merahnya. Nah, ini untuk pembentukan Hb tadi zat yang berperan adalah zat besi. Kemudian sehingga ya gini, ketika mungkin nanti tubuh mengalami kekurangan zat besi gitu, sel darah merahnya bisa jadi jumlahnya normal atau bisa kurang, tapi kemungkinan nanti sel eritrositnya ini mungkin warnanya nggak semerah biasanya gitu, karena tadi zat besinya kan kurang, padahal tadi kita ketahui bahwa besi ini salah satu zat yang berperan untuk pembentukan sintesis hemoglobin, yang mana hemoglobin inilah yang memberikan zat warna merah pada eritrosit.
Nah, kemudian untuk proses eritropoiesis, selain zat besi, juga perlu vitamin B12 dan folat, asam folat. Nah, vitamin B12 dan asam folat ini nanti perannya untuk sintesis DNA. Nah, ini ya, jadi beberapa penyakit akibat gangguan pada darah itu adalah penyakit yang namanya hemofilia. Jadi ada 2 jenis, hemofilia A dan hemofilia B. Penyebabnya atau patofisiologinya ini karena kekurangan faktor 8 dan faktor 9. Jadi faktor 8 sama faktor 9 ini adalah zat faktor yang berperan dalam pembentukan trombin atau ini bekuan darah. Nanti kita lihat setelah ini. Nah, untuk penyakit hemofilia ini sifatnya keturunan, dan gejalanya pendarahannya sukar dihentikan, diiringi dengan rasa nyeri akibat kecelakaan atau pembedahan. Nah, kenapa terjadi pendarahan terus? Karena tadi proses pembentukan platelet atau bekuan darah itu berkurang. Kenapa berkurang? Karena tadi terjadi kekurangan faktor 8 dan faktor 9, yang mana faktor 8 dan faktor 9 ini berperan dalam pembentukan trombin atau bekuan darah. Sehingga ketika terjadi pendarahan, ini sukar dihentikan. Pengobatannya yang bisa diberikan adalah terapi substitusi ya, jadi memberikan konsentrat faktor 8 dan faktor 9 dari plasma orang yang donor. Nah, ini tadi yang saya bilang. Nah, normalnya pada orang normal gitu ya, ketika terjadi luka atau pendarahan gitu, maka normalnya tubuh akan memproduksi trombin atau bekuan darah, yang mana trombin ini nanti berperan untuk menghentikan pendarahan tadi. Nah, proses pembentukan trombin ini memerlukan banyak zat yang berpengaruh atau zat faktor yang berpengaruh. Ini bisa kita lihat. Jadi trombin terbentuk dari protrombin, yang mana untuk merubah protrombin menjadi trombin itu diperlukan aktivator protrombin yang namanya trombin. Nah, ini diperoleh dari fosfolipid trombosit. Nah, yang mana aktivator protrombin ini tadi akan diaktifkan ketika faktor 10 teraktivasi. Nah, faktor 10 teraktivasi ini perlu aktivasi dari faktor 9, yang mana prosesnya dikatalis oleh trombin atau faktor 8. Nah, sampai sini ya, jadi banyak faktor yang berperan. Nah, pada orang hemofilia tadi, sudah disebutkan bahwa terjadi kekurangan faktor 8 dan faktor 9 ini yang saya kasih warna merah. Jadi kekurangan faktor 8 dan faktor 9. Akibat kekurangan faktor 9, maka faktor 9-nya nggak bisa teraktivasi, termasuk faktor 10 nggak bisa teraktivasi juga, karena kekurangan faktor 8 kan. Nah, akibat faktor 10 tidak teraktivasi, maka tidak bisa juga mengaktifasi protrombin. Padahal protrombin tadi berfungsi untuk merubah protrombin. Nah, aktivator protrombin berfungsi untuk merubah protrombin menjadi trombin, yang mana trombin tadi berfungsi sebagai bekuan darah. Nah, makanya pada orang hemofilia gejalanya kan pendarahan yang sukar dihentikan. Maka ya terapinya terapi substitusi dengan cara tadi memberikan konsentrat faktor 8 dan faktor 9 ini tadi. Itu ya. Nah, jadi kemudian penyakit akibat gangguan pada darah yang kedua adalah anemia. Nah, kalau ini mungkin sudah sering dengar ya, jadi penyakit anemia. Ini adalah suatu kondisi atau suatu keadaan kronis. Jadi kalau kronis ini berarti dalam waktu yang lama gitu ya, terus-menerus, di mana kondisinya terjadi penurunan kadar hemoglobin disertai atau tidak disertai dengan penurunan jumlah eritrosit. Nah, jadi ini kalau anemia ini berkaitan dengan kekurangan hemoglobin maupun eritrosit di dalam tubuh. Untuk jenis anemia sendiri ada beberapa. Yang paling sering ditemui itu adalah 3 jenis. Ada anemia very prive,
anemia megaloblaster dan anemia perniciosa. Sama ada anemia jenis lainnya. Nah, ini kita lihat penyebabnya apa dan nanti terapi yang bisa diberikan juga apa, atau obat-obatan yang berperan untuk kondisi tersebut apa. Nah, oh ya, sebelum masuk ke jenis-jenis anemia tadi, mungkin kita bisa tahu kadar Hb normal itu berapa. Jadi tadi kan anemia adalah kondisi kronik di mana terjadi kekurangan hemoglobin, bisa disertai atau tanpa disertai dengan berkurangnya jumlah eritrosit. Nah, ini kalau kita lihat hemoglobin yang paling atas ya. Jadi rank normalnya berdasarkan usia. Nah, kalian bisa lihat pada usia anak-anak 2-6 tahun, normalnya itu hemoglobinnya adalah 11,5 sampai 15,5 gram per dl. Termasuk untuk usia 6-12 tahun sama ya. Sehingga pada orang anemia, nanti hemoglobinnya akan kurang dari 11,5 untuk orang yang usianya 2-12 tahun. Nah, kemudian pada usia 12 sampai 18 tahun itu kadar hemoglobin normalnya meningkat. Pada laki-laki lebih banyak, yaitu berkisar antara 13 sampai 16 gram per dl. Pada wanita itu 12 sampai 16 gram per dl. Yang sebelahnya itu rank normal pada usia 18 sampai 49 tahun. Pada laki-laki lebih tinggi ya, jadi 13,5 sampai 17,5 gram per dl, pada wanita 12 sampai 16 gram per dl. Nah, pada orang yang kondisi anemia, berarti kadar hemoglobinnya kurang dari rank normal ini. Oke, kita masuk tadi beberapa jenis anemia. Ada anemia Feriprime dan anemia megaloblaster. Kita lihat perbedaannya ya. Patofisiologi atau penyebabnya berbeda. Kalau anemia Feriprime namanya juga feri, kan ada kata feri. Berarti dia kekurangan zat besi. Nah, kalau kalian masih ingat, zat besi tadi berperan dalam proses pembentukan hemoglobin. Yang mana tadi hemoglobin fungsinya adalah untuk zat warna merah darah. Maka ketika orang mengalami anemia Feriprime, cirinya kadar hemoglobinnya kurang. Jadi kadar Hb atau eritrositnya di bawah normal. Karena tadi kan kurang zat besi, padahal zat besi yang berperan memproduksi hemoglobin. Kondisi di mana kadar Hb atau eritrosit di bawah normal ini disebut dengan hipokrom. Nah, selain itu, ciri lainnya ukuran eritrositnya kecil atau mikrositer, karena tadi kandungan hemoglobinnya sedikit di dalam eritrosit. Nah, kita lihat yang anemia megaloblaster. Kalau anemia megaloblaster, dia kekurangan vitamin B12 dan asam folat. Vitamin B12 dan asam folat tadi berperannya dalam sintesis DNA. Nah, sehingga dia nggak mempengaruhi kadar hemoglobin kan, gitu. Maka cirinya bisa kalian lihat kadar Hb atau eritrositnya normal atau bahkan di atas normal atau istilahnya adalah hiperkrom. Tapi ukuran eritrositnya abnormal atau besar atau istilahnya adalah makrositer. Nah, jadi bedanya itu ya. Nah, penyebabnya untuk anemia Feriprime, dia kan kekurangan zat besi. Sebabnya kenapa? Bisa jadi karena perdarahan mukosa lambung, kemudian berkurangnya resorpsi zat besi dari makanan oleh usus halus, atau meningkat kebutuhan tubuh pada kondisi perkembangan tubuh kan itu mungkin saja terjadi peningkatan zat besi bagi tubuh. Kemudian makan makanan yang kurang mengandung zat besi atau penyakit kronis seperti thalassemia. Nah, kalau penyebabnya adalah kekurangan zat besi, maka terapi yang bisa diberikan adalah terapi substitusi, yaitu memberikan preparat zat besi. Nah, untuk yang anemia megaloblaster, kan tadi karena kurang vitamin B12 atau asam folat ya, penyebabnya apa? Bisa jadi karena gangguan resorpsi vitamin B12 dan asam folat dari makanan, atau karena efek toksik obat, seperti obat kloramfenikol. Nah, maka terapi yang bisa diberikan, memberikan substitusi vitamin B12 atau asam folat. Nah, ini ya. Ini contoh gambaran
sel darah kalau kita lihat di mikroskop kalau kita lihat di mikroskop ya, kalau preparat sel darahnya diambil gitu. Nah, ini yang anemia very brave tadi. Jadi kekurangan zat besi atau iron deficiency. Nah, tadi karena kekurangan zat besi, yang mana zat besi berperan dalam proses pembentukan hemoglobin, maka bagi pasien yang kekurangan zat besi, dia akan mengalami kekurangan hemoglobin karena terjadi penghambatan sintesis hemoglobin. Maka ini tadi ya, kadar Hb-nya jadi rendah dan ukuran sel darahnya menjadi lebih kecil atau mikrositer ini kan. Dan ini tadi yang saya bilang, warna sel darah merahnya atau eritrositnya menjadi lebih pucat dibandingkan yang ini. Kenapa? Karena tadi hemoglobinnya sedikit nih, hemoglobin pur eritrosit. Jadi eritrositnya kekurangan jumlah hemoglobin, makanya warnanya lebih pucat. Ini untuk yang anemia megaloblaster, jadi kekurangan vitamin B12 maupun asam folat, yang mana dia tadi berperan dalam sintesis DNA, jadi fungsinya sel multiplication. Tadi kadar Hb-nya normal atau di atas normal atau hiperkrom ya, tetapi bentuk hemoglobinnya lebih besar tadi. Oke. Nah, ini yang anemia perniciosa, ini bentuk hiperkrom yang ganas. Hiperkrom tadi kadar hemoglobin normal atau di atas normal. Ini disebabkan oleh defisiensi vitamin B12, yang mana vitamin B12-nya tidak dapat diserap dari makanan karena tidak adanya hemopoietin di lambung. Maka terapinya apa? Ya diberikan preparat vitamin B12, tapi lama terapinya diberikan minimal 3 bulan. Gejalanya kelainan di saluran cerna yang sangat serius, timbul kerusakan irreversibel dari sistem saraf, dan gangguan neurologis seperti kesemutan pada kaki atau tangan dan berkurang refleks otak. Nah, ini anemia jenis lainnya, jadi ada anemia aplastis dan anemia hemolitis. Kalau anemia aplastis, ini eritrosit atau unsur darah lain tidak terbentuk, biasanya karena keturunan ya. Kalau jenis sekunder ini disebabkan oleh kerusakan sumsum tulang belakang. Padahal kita tahu kan tadi sumsum tulang belakang memang tempat proses pembentukan sel darah tadi. Atau bisa disebabkan oleh efek samping obat, misalnya obat-obat sitostatik atau obat kanker. Kemudian ada anemia hemolitis, ini di mana eritrositnya dirusak, hemoglobinnya dilarutkan dalam serum, dan kemudian diekskresikan lewat kemih oleh tubuh. Ini biasanya merupakan salah satu gejala pada saat mengalami malaria tropika, jadi karena pengaruh penyakit malaria. Nanti yang diterapi adalah malarianya. Nah, ini kita masuk ke zat-zat obat yang berperan dalam proses hematopoiesis ya, atau zat-zat hemapoietika. Nah, ini yang pertama jelas pasti preparat besi oral atau zat besi yang diberikan secara oral. Biasanya untuk terapi oral yang diberikan biasanya mengandung garam-garam ferrosus. Jadi garam-garam ferrosus misalnya kayak ferrosulfat, ferrosgluconat, ferrosfumarat. Jadi dia dalam bentuk garam ya. Jadi zat besi sulfat gitu, besi gluconat, besi fumarat. Nah, ini kalian bisa lihat persentase zat besi yang terkandung gitu, paling besar itu pada ferrosfumarat. Nah, ini dosisnya yang di sebelah ya. Bisa dalam bentuk tablet, sirup, atau eliksir, atau drop. Nah, kenapa diberikan dalam bentuk garam-garam ferrosus gitu? Jadi kenapa zat besinya diberikan dalam bentuk garam gitu? Karena biasanya garam ferrosus ini yang absorpsinya paling efisien dibandingkan dengan garam yang ferrit. Nah, ini yang bisa disampaikan kepada pasien ketika kalian memberikan obat-obatan preparat zat besi, yaitu sebaiknya diminum pada perut kosong untuk memaksimalkan absorpsinya. Lama terapi minimal 3 bulan ya. Jadi diminum pada perut kosong bisa 30 menit sebelum makan atau 30 menit sebelum makan dan kemudian 30 menit setelah konsumsi obat baru kemudian boleh makan. Lama terapi minimal 3 bulan.
Jadi nggak bisa hanya minum 1-2 hari. Ini preparat besi yang parenteral atau suntikan ya. Nah, jadi ada jenis sodium ferric gluconat, ada jenis iron dextran, dan ada jenis iron sucrose. Ini kalian bisa lihat sendiri ya perbedaannya apa nanti. Jadi kalau yang atas itu adalah jumlah zat besi yang terkandung. Nah, itu paling banyak kalau kita lihat paling banyak iron dextran ya, berarti karena setiap milinya ada 50 mg zat besi yang terkandung. Kalau yang sodium ferric gluconat kan dalam 5 mili ada 62,5 mg zat besi. Nah, yang baris kedua itu adalah berat molekul. Kemudian yang ketiga ada komposisi. Nah, kemudian preservatif itu pengawet ya. Nah, jadi kalau yang iron dextran dan iron sucrose ini nggak mengandung pengawet. Untuk yang sediaan parenteral sodium ferric gluconat dia mengandung pengawet benzil alkohol. Nah, ini indikasinya. Kemudian yang bawah adalah warning atau perhatian yang perlu diperhatikan. Kemudian jenis injeksinya. Nah, kalau yang iron dextran ini bisa diberikan intramuskular. Kalau yang jenis lain nggak bisa diberikan intramuskular. Dosisnya yang bawah ya, yang usual dose dan treatment. Nah, itu ada. Jadi ada 8 dosis, 10 dosis, ada yang lebih dari 10 dosis. Kemudian yang paling bawah lagi adalah efek samping yang sering muncul. Nah, ini proses pengaturan zat besi di dalam tubuh gitu ya. Jadi besi sendiri biasanya terdapat dalam makanan, terutama sebagai bentuk kompleks ferri. Yang mana setelah dimakan kan dia diabsorpsi oleh lambung dan usus. Nah, setelah diabsorpsi ferrinya, dia di lambung akan dirubah menjadi bentuk ferroklorida setelah ketemu asam lambung, yang mana vitamin C sebagai stabilisator. Nah, kemudian dia akan didistribusikan atau diangkut oleh transferin. Nah, ini mungkin saya kecilkan ya biar saya enak. Nah, jadi ini ya. Ini kalau obat oral intake. Jadi bentuk garam ferrosus. Tadi ini yang makanan. Jadi sumber zat besi bagi tubuh bisa dari obat, bisa dari makanan. Nah, kemudian dari obat, dari makanan, dia masuk ke lambung, ini diabsorpsi oleh lambung dan usus. Ini ya, F ketiga atau ferritin. Kemudian dari usus dia akan terdistribusikan ke dalam darah, ini di plasma, dia akan terdistribusi, yang mana dia akan dibawa oleh ini tadi, transferin. Nah, ini transferin ini adalah motornya atau zat angkut ferritin. Nah, kemudian besi sendiri tadi seperti yang di awal sudah saya jelaskan diperlukan dalam pembentukan hemoglobin atau zat warna darah pada eritrosit. Nah, ini jadi dia masuk ke dalam sumsum tulang, nanti transferin membawa zat besi atau ferritin ke sumsum tulang untuk proses pembentukan hemoglobin. Baru nanti dia proses pembentukan sel darah merah atau eritrosit. Nah, ini ketika terjadi kehilangan eritrosit atau bleeding gitu. Nah, sisanya gitu ferritin yang berlebih yang tidak digunakan untuk produksi hemoglobin dan sel darah merah atau eritrosit akan disimpan ini ya. Jadi dia masuk ke dalam hati, limfa ataupun sumsum tulang belakang. Fungsinya adalah sebagai stok atau persediaan bagi tubuh, yang mana dia disimpan dalam bentuk kompleks besi globulin, yaitu ferritin hemosiderin nih. Nah, nanti gitu kalau diperlukan baru si cadangan ini akan dikeluarkan lagi ke sini ya kan, makanya panahnya gitu ya. Jadi dia dalam bentuk ini tadi disimpan di hati, limfa atau sumsum tulang belakang dalam bentuk ferritin hemosiderin. Kalau diperlukan ketika kondisi tubuh kekurangan zat besi, maka nanti akan dilepas ferritinnya, dikeluarkan dari limfa hati atau sumsum tulang belakang.
Nah, ini jadi kekurangan zat besi pertama-tama diatasi oleh persediaan ferritin dalam sumsum tulang belakang dan hati. Jadi kalau tubuh terjadi lonjakan keperluan zat besi gitu, nggak serta-merta langsung terjadi kekurangan Hb atau eritrosit gitu, karena sebenarnya tubuh masih punya cadangan zat besi dalam bentuk ferritin hemosiderin. Jadi bisa ditangani dengan itu dulu. Ferritinnya dilepas dan dimasukin dan didistribusikan ke aliran darah, diangkut lewat transferin lagi. Nah, baru setelah persediaan ferritin habis, kekurangan besinya diatasi dengan memakai besi plasma yang terikat dengan ferritin plasma ini tadi. Kan di dalam darah tadi banyak beredar kan terdistribusi yang ferritin berikatan dengan plasma dalam bentuk diangkut oleh transferin. Nah, kalau ini dipakai terus gitu kan, kemudian cadangannya juga sudah habis gitu, maka nanti kadar ferritin plasma ini akan turun di dalam darah karena terus dipakai kan. Nah, baru kalau dia kadar ferritin plasmanya turun gitu, maka untuk membentuk hemoglobin kan juga nggak banyak gitu, sehingga nanti nggak bisa terbentuk hemoglobin, maka kadar hemoglobin juga akan ikut turun. Nah, baru ini nanti sebagai penanda bahwa memang kekurangan zat besi atau hemoglobin di dalam tubuh. Oke ya, seperti itu. Nah, efek sampingnya ketika mengkonsumsi zat besi adalah perasaan nggak nyaman di lambung, rasa mual, muntah, kadang ada sembelit ringan, atau kadang-kadang juga diare, tergantung pasien. Kemudian ada heartburn atau rasa sakit di bagian lambung, ini kalau diberikan pada dosis tinggi, timbul rasa logam dan feses berwarna hitam. Pengatasan dapat dimulai dengan dosis rendah, baru kemudian ditingkatkan ya. Nah, jadi ini bisa diinfokan ke pasien gitu. Kalau feses berwarna hitam, itu jangan takut. Bisa jadi memang karena pengaruh dari pemberian zat besi itu. Interaksinya, jadi ketika kalian sudah tahu zat besi berinteraksi dengan obat apa saja, maka ketika memberikan preparat zat besi kepada pasien, perlu pasien dianjurkan juga untuk menghindari penggunaan bersama-sama dengan obat-obatan ini. Nah, kemudian asam folat tadi ya, asam folat tadi berperan untuk proses pembentukan atau sintesis DNA. Ini yang tabel 149, ini adalah makanan-makanan yang digunakan sebagai sumber asam folat. Jadi ada hati ayam, sereal, kemudian apalagi asparagus, bayam, yaitu spinach, kacang hitam, pasta, gitu, dan lain sebagainya ya. Nah, ini mengandung asam folat. Nah, kekurangan asam folat sendiri biasanya disebabkan oleh asupan folat dari makanan yang tidak adekuat. Atau gitu, kekurangan asam folat ini juga bisa disebabkan oleh penggunaan beberapa obat, misalnya phenytoin, kontrasepsi oral, dan isoniazid. Ini kebutuhan tubuh normal itu 50-100 mikrogram sehari, tetapi selama masa hamil biasanya meningkat kebutuhan asam folat. Itu kenapa ibu hamil biasanya diberikan suplemen asam folat. Nah, jadi kalau selama kehamilan atau laktasi, 50 mg folat seharinya hilang, antara lain masuk ke dalam ASI, serta proses pembentukan sel saraf bayi pada ibu yang sedang hamil ya. Nah, makanya hati-hati sekali jangan sampai terjadi kekurangan asam folat pada ibu yang sedang hamil karena bisa menyebabkan bayi lahir cacat atau spina bifida. Yaitu adanya celah pada tulang belakang karena beberapa ruas tulang belakang gagal bertaut. Ini penggunaan atau dosis yang diberikan ya. Jadi kalau kita untuk anemia megaloblaster, tadi kan terapi utamanya adalah vitamin B12 atau asam folat. Nah, ini dosisnya. Bisa diberikan awal 1-2 kali sehari 0,5 mg. Untuk pemeliharaan, selanjutnya bisa diberikan 1 kali sehari 0,1 sampai 0,5 mg. Nah, vitamin B12 tadi sama seperti asam folat ya, juga berperan terhadap proses pembentukan sintesis DNA atau sintesis asam-asam inti, nukleat, yaitu nukleat dan DNA atau RNA. Juga pada pembelahan sel, terutama mempengaruhi jaringan yang tumbuh pesat. Nah, ini
Kekurangan vitamin B12 menyebabkan pembelahan sel jadi berkurang, namun sintesis RNA dan protein terus berlangsung. Itu kenapa kalau anemia megaloblaster, tadi kalau kalian masih ingat, cirinya adalah terjadi makrositik kan, atau bentuk sel darah merahnya besar gitu. Karena sintesis RNA-nya terjadi terus-menerus, tapi pembelahannya berkurang. Makanya bentuknya besar, tapi dia rapuh atau mudah hancur atau mudah mati. Nah, ini kebutuhan tubuh pada orang sehat kurang lebih 2,5 mikrogram. Tapi pada kehamilan kebutuhannya meningkat tadi ya, karena vitamin B-nya juga diperlukan oleh janin untuk proses pertumbuhan janin. Penggunaan untuk anemia yang diakibatkan oleh kekurangan vitamin B12 bisa diberikan vitamin B12 untuk terapi substitusi ya. Ini dosisnya. Biasanya tersedia dalam bentuk multivitamin ya, untuk vitamin B12 itu bisa diberikan kepada pasien. Nah, ini tadi. Jadi dia berperan untuk sintesis DNA sel darah. Oke, selesai untuk materi hemapoietik.